Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya. Saya Samudra Kebijakan dan hari ini saya akan mempresentasikan kelas minat saya. Nah, Escape Forest Hobby ini nama gamenya. Latar belakang. Di dari saya kecil itu saya sering dan sangat suka bermain game, tapi pas kelas 4 tuh mulai bosen main game tuh kayak gamenya tuh itu aja gitu. Jadi kepikiran buat bikin game deh. Nah, di situ mulai juga sama juga eh, terinspirasi dari abang saya yang kerja di Tokped waktu itu kan sebagai programmer, jadi terinspirasi juga. Sama juga pernah ikut eskul coding pas kelas 4 SD sampai kelas 6. Tapi masih bikin game-game biasa kayak di Scratch gitulah. Nah, tujuannya membuat game yang bagus dan inovatif dan membuat pemain game saya menyukai game saya. Manfaatnya untuk diri sendiri, meningkatkan skill coding saya, melatih skill problem solving, melatih kreativitas saya dengan membuat animasi, pohon dan lain-lain. Lalu belajar mendengar kritik orang lain. Untuk orang lain bisa menikmati game saya dengan senang hati dan belajar mengkritik karya saya. Proses pembuatan karya. Pertama saya mencari ide terlebih dahulu, lalu berkonsultasi dengan guru kelas minat dan guru expert. Lalu saya mulai mencoba membuat game, lalu saya mencoba coding sendiri. Dan jika ada kesalahan yang saya tidak tahu cara ngebenerinnya gitu, saya nyarinya di ChatGPT ataupun di YouTube. Nah ini gambar pas lagi codingnya lah. Nggak terlalu ngerti juga Pak, kadang dibantuin ayah. Nah ini karena minatnya, jadi kayaknya udah bisa dicobain di Roblox ya. Ini nama gamenya Escape Forest Hobby. Dan nih username Roblox aku. Sama juga mungkin gamenya hobinya sih masih singkat ya, sama masih mungkin banyak bug. Jadi kalau ada bug kasih tahu aja ke aku ya. Nah, kelemahan, kekuatan, dan tindak lanjut. Kelemahannya tuh pas saya nyoba coding tuh kan kadang suka ada kesalahan gitu atau ngebug gitu pas codingnya tuh, jadi kadang kayak suka putus asa gitu dan jadi males buat lanjutin game ya. Terus kekuatannya tuh karena saya udah ngerti gitu cara building kayak bikin pohon lah, bikin hutan gitu-gitu atau rumah itu udah ngerti, jadi bakal lebih ini sih lebih cepat ngebuat game ya. Terus tindak lanjutnya tuh saya harus belajar untuk jangan mudah putus asa, sama juga harus nyoba latihan coding tiap hari sih. Sebelum saya menutup presentasi ini, apakah ada pertanyaan atau saran? Hmm? Karena di Roblox. Download dulu Pak Roblox ya. Bawa tapi lowbat. Foto-fotonya paling ya itu proses pembuatan karyanya yang coding tadi. Oke. Tepuk tangannya untuk langsung dari sesi tanya jawab siswa. Hal apa yang paling sulit di saat kamu membuat game? Yang paling sulit itu menurut aku ya codingnya, soalnya tuh harus mikir dulu gitu. Ini yang cocok tuh apa gitu ininya, nah, gitu-gitu sih. Kadang juga suka salah. Kamu belajar codingnya dari mana? Kalau dari les kan kata kamu cuma diajarin Scratch ya.
Ya. Kalau sementara di Roblox Studio itu pakai bahasa coding Lua. Kamu belajarnya dari mana? Kalau aku sih waktu kelas 6 juga kan ada ujian praktek disuruh bikin game berkelompok. Nah, di situ tuh ada teman aku juga yang lebih jago coding daripada aku. Nah, aku belajar dari dia juga gitu sih. Oke, makasih. Kira-kira kan itu gamenya udah dibuat. Nah, kira-kira kamu bakal lanjutin di update terus biar jadi sempurna atau gimana? Aku bakal lanjutin update terus soalnya kan takutnya masih ada bug ya. Jadi ya bakal harus dilanjutin. Selanjutnya, oh ya. Ini mau ngasih saran aja buat slide presentasinya kan tadi kayak susah ngeliat gitu, harus ke depan TV gitu. Kalau bisa sih, kalau biar gak kayak gitu, pakai fontnya digedein aja gitu. Oke, makasih sarannya. Selanjutnya dari guru expert ya, Bang. Ada gitu. Di mana? Oh, itu. Halo, cek cek. Nah, dari Bapak itu mungkin pengen tahu idenya itu kan tadi kalau bikin game itu pengen disukai gitu ya sama orang lain. Idenya itu dari diri sendiri atau dari orang lain gitu. Mana cara mendapatkan? Ada juga sih kebanyakan kan idenya dari aku sendiri kayak buat bikin map di hutannya gitu, tapi kalau kayak bikin NPC gitu tuh ide dari temen SD aku. Terus mungkin dari Bapak untuk saran kalau misalkan lagi mentok gitu programming gitu ya, ditinggalin aja dulu gitu, kerjain yang lain dulu gitu, supaya nanti si otaknya itu mungkin bisa istirahat dulu gitu ya mikirin coding, karena kalau udah mentok biasanya emang susah sih gitu untuk fokus gitu ya. Jadi kalau misalkan mentok biasanya main dulu gitu ya, dialihkan dulu gitu pikirannya, sehingga nanti pas waktu balik lagi itu dia punya ide gitu yang lain. Biasanya sih mungkin itu ya dari Bapak. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Bambang karena udah kasih saya saran sih, selama dari saya mau bikin gamenya juga udah dikasih saran bikin progres tiap 3 hari sekali gitu. Makasih Pak. Ya, Bu. Ya. Baik, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah. Nanti minggu depan siapa? Disiapin presentasinya dan ya. Tutup. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.